Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya William Sentosa dan Agung Muhaidi akan menjelaskan tentang Brunei Darussalam yang merupakan kerajaan Melayu Islam dan negara bagian. Nah, di sini saya dan Agung akan menjelaskan tentang bagian hubungan sipil, militer, dan sektor keamanan. Pemerintah Brunei sendiri memiliki pendapatan yang sangat mengesankan dari minyak dan gas yang memungkinkan pemerintahan mereka menyediakan anggaran yang sangat besar bagi aparat keamanannya sendiri. Pemerintah di Brunei rata-rata menghabiskan sekitar 15% dari total anggarannya untuk pertahanan dan keamanan serta departemen militer mereka dalam beberapa dekade terakhir. Di wilayah tersebut, pengeluarannya merupakan yang paling terbesar di Asia Tenggara lah, bisa dibilang seperti itu. Pengeluarannya hanya dikalahkan oleh negara Singapura, satu tingkat di bawah Singapura. Penurunan pengeluaran militer sendiri relatif terhadap PDB atau yang biasa kita sebut dengan pendapatan domestik bruto dari rata-rata lebih 6% menjadi sekitar 2,5% dalam beberapa tahun terakhir dan tidak mencerminkan penurunan pengeluaran yang absolut. Sebaliknya, hal ini disebabkan oleh peningkatan PDB secara keseluruhan setelah pendapatan minyak meningkat sejak akhir tahun 1990-an. Mempertimbangkan pengeluaran ini, sektor keamanan yang terdiri dari 11.400 personel militer dan polisi mereka, tunjangan kesejahteraan yang mereka nikmati yang dianggap sebagai bagian dari sistem welfare negara Brunei itu sendiri. Nah, sektor keamanan Brunei sendiri terdiri dari 3 unit utama pasukan, yaitu The Royal Brunei Armed Force atau biasa disebut dengan RBAF, lalu ada The Gurkha Reserve Unit atau biasa disebut GRU, dan Royal Brunei Police yang juga termasuk unit para pra-militer. Pengeluaran pertahanan dan keamanan di negara Brunei sendiri sekitar dari 80% diberikan untuk angkatan bersenjata dan unit cadangan Gurkha. Jadi yang 15% tadi, 80%-nya dikeluarkan untuk angkatan bersenjata dan unit cadangan Gurkha tadi. RBAF merupakan kekuatan sukarela yang hanya menerima warga dengan latar belakang etnis Melayu saja untuk menjadi anggotanya. Lalu di tahun 2013, sekitar 7.000 tentara dan perwira yang sedang menjalankan tugas aktif, kebanyakan mereka berada di angkatan darat, sementara 60% dari anggaran pertahanan menutupi biaya personil mereka. Brunei juga telah berinvestasi ke dalam berbagai peralatan yang modern. Fokusnya yaitu pada teknologi, bukan pada tenaga kerja atau personil mereka, yang berarti bahwa kurangnya personil yang memenuhi syarat terkadang menunda pengerjaan sistem senjata baru. Nah, RBAF sendiri merupakan perwujudan dari bangsa Brunei dan melambangkan kedaulatan negara, meskipun pada dasarnya kekuatan pertahanan eksternal dengan tanggung jawab terbatas dalam keamanan di negara atau domestiknya. Namun, pasukan Brunei juga ikut berpartisipasi dalam operasi perdamaian multinasional, seperti di negara Kamboja pada tahun 1993 dan 1998, lalu pernah juga di negara kita Indonesia pada tahun 2005, lalu di Mindanao pada tahun 2004, dan di Lebanon pada tahun 2011. Nah, selain itu, pihak militer memberikan dukungan kepada pemerintah sipil dalam menanggulangi bencana dan menanggulangi terorisme serta untuk operasi kontra terorisme. Selain itu, Batalion Gurkha Angkatan Darat Inggris sudah ditempatkan di Brunei sejak 1962 di bawah perjanjian pertahanan bersama. Jadi dua negara tersebut mengadakan perjanjian lah, ibaratnya seperti itu. Selain itu, negara Singapura telah mendirikan 2 kamp pelatihan militer di Brunei dan terdapat kerjasama militer yang erat di antara kedua negara tersebut. RBAF memang berada di bawah kewenangan Kementerian Pertahanan, tetapi Sultan Brunei lah yang merupakan panglima tertinggi di negara Brunei tersebut. Lalu, perbedaannya dengan di Indonesia sendiri. Di Indonesia sendiri pada tahun 2002 terdapat Undang-Undang Nomor 3 tentang Pertahanan Negara yang isinya
mengatur kewenangan Menteri Pertahanan dan Panglima TNI serta hubungan di antara mereka. Nah, kalau di sana semua unit emang langsung di bawah komando dari Sultan Brunei. Tapi di Indonesia sendiri kewenangan Menteri Pertahanan Panglima itu memiliki hubungan yang erat. Walaupun sudah legal dengan adanya UU ini, tapi di Indonesia nampaknya suatu tataran kewenangan itu antara Menteri Pertahanan dan TNI itu keduanya masih belum berjalan semestinya, masih bisa tidak akur lah seperti itu. Tetapi dengan adanya UU ini paling tidak memberikan prinsip dasar dari tataran kewenangan yang ada seperti itu. Nah, lalu presiden di Indonesia sama seperti di sana, yaitu memiliki otoritas yang tertinggi dalam pertahanan negara dan Menteri Pertahanannya merupakan pembantu. Kalau di Brunei kan langsung di bawah Sultan semua. Nah, di Indonesia itu presiden paling tinggi dan Menteri Pertahanan serta markas TNI itu hanya menjadi pembantunya saja gitu, pembantu dari presiden. Lalu presiden membuat kebijakan untuk pertahanan negara dan Panglima TNI yang merupakan pelaksana operasional dalam kebijakan pertahanan negara tersebut. Jabatan antara Menteri Pertahanan dan Panglima TNI sama-sama berada di bawah presiden dan memiliki kedudukan yang sama pada sistem jabatannya. Departemen Pertahanan secara politiknya tidak memiliki kewenangan dalam kebijakan, namun persoalannya apakah kebijakan itu dapat dioperasionalisasikan atau diimplementasikan secara konsekuen gitu. Namun selama masa reformasi ini ternyata hubungan antara kedua lembaga tersebut, yaitu antara Menteri Pertahanan dan Markas TNI, hubungannya naik turun gitu dan disesuaikan dengan karakteristik kepemimpinan yang memimpin atau berkuasa di kedua lembaga tersebut gitu. Nah, di Indonesia sendiri pengelolaan anggarannya cukup berbeda dengan di negara Brunei gitu. Dalam pengelolaan manajemen pertahanannya, pengelolaan sumber daya pertahanan di Indonesia dapat dilakukan dan dipersiapkan lalu dikategorikan sebagai sumber daya adalah anggaran pertahanannya gitu. Mungkin di Indonesia tidak sebesar di Brunei juga. Nah, di Indonesia sendiri fokusnya bukan kepada kepada alutsista atau senjatanya seperti di Brunei tadi, tetapi dari pengembangan sumber daya manusianya. Seperti itu. Masyarakat sipil dan sistem media. Masyarakat sipil sering juga dipanggil civil society atau masyarakat sipil sendiri dikonseptualisasikan sebagai ranah intermediari atau perantara antara ranah privat dan negara berbeda, di mana aktor publik mengartikulasikan dan mengatur kepentingan, nilai, dan tuntutan sosial sangat lemah di Brunei. Kendala hukum dan politik pengucilan minoritas Tionghoa, struktur vertikal masyarakat, dan efek pembentukan kelompok dari negara entir membuat interaksi non-hierarkis antar etnis, agama, atau perpecahan sosial ekonomi sangat sulit dan sangat menghalangi pembentukan asosiasi sivil, terutama di antara kelas menengah yang bergantung pada negara dan pangkat pengusaha, membatasi kebebasan berserikat dan kegiatan politik yang terorganisir dengan mengharuskan organisasi yang terdiri dari lebih 10 orang untuk mendaftar pada pemerintah dan pemerintah memiliki kebijaksanaan penuh untuk mendaftar atau membubarkan kelompok-kelompok tersebut. Hanya partai dan asosiasi terdaftar yang boleh terlibat dalam aktivitas politik terorganisir, dan pidato politik diatur dengan ketat. Demikian pula serikat pekerja sebagian besar hampir mati setelah Front Buruh Brunei Bersatu yang didominasi PRB dilarang. Ada faktor lain yang menghalangi pembentukan serikat yang lebih kuat, termasuk adanya larangan pegawai pemerintah untuk bergabung dengan serikat pekerja dan fakta bahwa sebagian besar pekerja di industri minyak dan gas serta sektor konstruksi adalah pekerja asing di luar negeri yang memiliki visa sementara dan berasal dari negara Asia dengan tradisi yang lemah.
Hubungan dengan peraturan ketat kegiatan keagamaan oleh Kementerian Agama, tidak adanya jaminan hukum untuk kebebasan berpendapat dan kebebasan berkumpul dan berbicara, serta pengawasan terus-menerus oleh pemerintah dan polisi. Hal ini memungkinkan negara untuk secara efektif membatasi kehidupan pergaulan. Media Brunei juga tetap dibatasi dengan ketat. Akses nasional ke TV dan radio dan internet dapat diakses secara luas. Tetapi pihak berwenang memantau materi online dan semua surat-surat kabar domestik, stasiun radio, dan saluran televisi berhubungan dengan pemerintah. Misalnya 2 dari 3 surat kabar harian dimiliki oleh Saudara Sultan. Surat kabar majalah termasuk edisi asing. Memerlukan izin yang diterbitkan dan diperbarui oleh Kementerian Dalam Negeri setiap tahun. Hal ini tercermin dalam posisi Brunei dalam Indeks Kebebasan Pers yang secara konsisten menduduki peringkat ketiga terakhir dari negara sampel, tetapi masih jauh di atas sebagian besar negara tetangga regionalnya. Seperti dilansir dari Reporter Without Borders pada tahun 2017, Brunei menempati peringkat 156 dari 180 negara. Dalam hal kebebasan indeks pers ini, kurangnya penelitian sistematis dan data yang valid tentang sikap politik dan budaya politik penduduk Brunei. Di negara Brunei, ternyata kebebasan untuk berserikat atau berkumpul masih diawasi dengan ketat dan tidak cukup bebas karena hanya partai dan asosiasi terdaftar yang boleh terlibat dalam aktivitas politik terorganisasi, dan pidato politik diatur dan diawasi sangat ketat. Contohnya sendiri seperti Front Buruh Brunei Bersatu yang dimusuhi PRB dilarang pada tahun ini. Di Indonesia kita juga pernah merasakan hal seperti ini, terutama pada masa kekuasaan rezim Soeharto. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.